Oke, sejauh ini dari semua upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR, sudah ada belum Pak feedback dari masyarakat ataupun dari kementerian-kementerian lainnya terkait apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR? Ya pasti kita tidak bekerja sendirian ya, artinya selalu ada interaksi, selalu ada feedback Kerjasama seperti gitu ya, itu Pak? ya, kerjasama. Nah ini misalkan untuk yang food estate kan kita pasti dengan Kementerian Pertanian. Kami bertanggung jawab untuk airnya, itu mulai dari saluran, pintu-pintu, kemudian regulasinya ya. Kalau pertanian kan nanti dari sisi benih, dari sisi pupuk, dari sisi petani, dan dari sisi mekanisasinya. Nah, jadi kita dengan pertanian seperti itu. Kemudian dengan Kementerian BUMN itu kita berbicara soal produksi. Oke. Jadi kalau itu sudah dipanen kemana sih? Itu. Kemudian pendampingannya seperti apa dari corporate yang artinya dari corporate farmingnya gitu, sampai ada jaminan bahwa produk yang dihasilkan itu bisa dijual atau bisa diserap gitu. Kalau dari publik sendiri gimana Pak? Mereka sudah merasa cukup terbantukah atau masih ada yang perlu dikembangkan lagi? Saya kira kan kita harus optimis ya, walaupun dalam situasi seperti ini tidak ada negara di dunia yang bisa survive sekarang ya. Kalau kita lihat semua Struggling semuanya. Semuanya struggling dan semua ekonominya terpukul ya. Nah, Indonesia kan sampai saat ini masih relatif terkontrol dari sisi perekonomian ya. Kita bisa lihat dari nilai tukar kita terjaga ya di 14.500 seperti itu. Kemudian inflasi itu 2% misalkan seperti itu. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita juga masih memang sudah minus, tapi saya kira akan segera naik lagi ya sampai akhir tahun itu ya. Jadi memang semua terpukul. Jadi saatnya kita ini untuk menyatukan visi ya, untuk membantu masyarakat sebetulnya ya, dengan APBN yang kita miliki ini untuk membantu masyarakat membangun kepercayaan, optimisme, dan kemudian juga sama-sama keluar dari krisis ini. Oke, mungkin ini terakhir Pak sebagai closing statement juga. Ini kan memasuki semester 2 tahun 2020. Apa saja di target-target kedepannya yang akan dilakukan Kementerian PUPR, dan apakah kira-kira ideal gitu Pak dengan adanya kondisi seperti saat ini untuk memenuhi target-target tersebut? Ya, kami akan berupaya ya, artinya dengan anggaran tadi, instrumen APBN, kalau kita lihat sekarang kan progres Kementerian PUPR masih sekitar 42-43%. Ini masih ada waktu 5 bulan lagi. Artinya dengan policy dari pemerintah untuk mempercepat spending pemerintah untuk menyangga kondisi ekonomi masyarakat, kita harapkan di sisa waktu yang ada semua pekerjaan ini bisa berjalan sehingga APBN yang sudah tersedia itu bisa kita serap untuk kita kembalikan ke masyarakat seperti itu. Mudah-mudahan Mbak Manda ini kami tetap terus bekerja keras gitu ya, dan sesuai dengan moto PUPR ya, sigap membangun negeri. Mudah-mudahan ini bisa didukung juga oleh masyarakat, misalkan dalam hal pengadaan tanah, dalam hal dukungan tadi padat karya bisa ikut di dalam program tersebut. Dan yang penting sebetulnya adalah semua pihak itu berkolaborasi ya, artinya bergandeng tangan untuk tujuan yang sama gitu. Kita sama-sama keluar dari krisis ataupun pandemi COVID-19 ini. Untuk progresnya sendiri ini Pak, dari proyek-proyek yang dikerjakan Kementerian PUPR, bagaimana Pak sejauh ini? Ya, jadi kalau untuk progres Mbak Manda, untuk program reguler itu yang tadi saya katakan yang jumlahnya kira-kira 85% atau 64,3 triliun, itu kita sudah ada di kisaran 43%. Artinya kita sudah melakukan penyerapan 26 atau 27 triliun. Sementara untuk program padat karya yang 15% itu total anggarannya 11,3 triliun, kita pun di angka yang sama ya, 42,5%. Artinya dengan sisa waktu 4 bulan kita perlu percepat
perlu akselerasi sehingga progres ini bisa sampai di akhir tahun di angka yang baik ya, pasti mendekati 100%. Oke. Nah ini kenapa penting, terutama untuk padat karya itu kita membuka lapangan pekerjaan itu untuk hampir 613.000 orang. Oh ya, banyak. Nah jadi banyak, jadi kalau total penganggurannya tadi ada di kisaran 5-6 juta, jadi 10%-nya itu ada di proyek-proyek infrastruktur, kita bisa buka gitu. Ya. Jadi kita buka lapangan kerja itu yang cukup banyak. Nah di samping itu kita punya pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan pola reguler. Ini kita lakukan dengan pola padat karya, Mbak. Nah apa artinya? Yang tadinya harus menggunakan alat, ini alatnya kita singkirkan dulu. Nah kita masukkan orang. Nah jadi supaya lebih banyak lagi, itu bisa nambah lagi 80.000, Mbak. Oke. Nah, jadi artinya dengan 612.000 ditambah 80.000, artinya ada 700.000 orang yang bisa bekerja di sektor infrastruktur. Dan satu lagi, kenapa terus bekerja, kita bisa lihat hasilnya, Mbak Manda. Jadi sekarang kita sudah bisa lihat ada 4 misalkan infrastruktur jalan tol yang siap kita resmikan. Ya, ini bukti bahwa kita terus bekerja, masyarakat terus bekerja. Kemudian kalau itu nanti tolnya kita buka, itu dampak terhadap logistik kan bagus. Nah, itu misalkan di Manado Bitung, ya itu 21 kilo itu udah siap kita operasikan. Kemudian di Banda Aceh. Ini tol pertama di Banda Aceh yang mengarah ke pelabuhan itu juga sudah siap kita operasikan. Memang nggak terlalu panjang, hampir 15 kilo, tapi ini lumayan, Mbak. Sangat membantu itu, Pak. Oh iya, ini kan jadi kebanggaan masyarakat Aceh ya, karena kita punya tol di sana yang sama dengan tol di Jawa, di Kalimantan, kemudian di Sulawesi Selatan ya, dan di Sulawesi Utara. Nah itu Aceh. Kemudian yang ketiga Pekanbaru Dumai. Ini panjang, Mbak, 131 kilo. Itu sama dengan dari Jakarta ke Bandung. Iya, betul. 131 kilo. Nah, itu akan kita bisa resmikan jelang 17 Agustus nanti. Oke. Dan yang terakhir itu dari Kayu Agung ke Keramasan di Sumatera itu jalur Selatan. rawan itu, Pak. Nah, itu hampir 42 kilo. Iya. Nah, itu kan menyambung dari mana? Dari Bakauheni, Bandar Lampung, kemudian Lintas Sumatera ya, Pak? Iya, itu kan jalur logistik juga ya. Betul. Jadi sekarang dari Palembang ke Bakauheni itu 350-an kilo, itu hanya 3,5 jam, Pak. Bayangkan itu efisiensi yang kita bisa. Banyak sekali tuh, Pak, waktu perjalanan dipotong dengan adanya jalan itu. Iya, betul. Jadi itu mudah-mudahan bisa sangat membantu ya masyarakat. Baik, terima kasih Pak Endra atas bincang-bincangnya hari ini, semoga bermanfaat ya Pak. Terima kasih. Itu dia tadi pemirsa bincang-bincang dengan Bapak Endra, semoga apa yang tadi kita bicarakan, kita diskusikan bisa membuka wawasan masyarakat mengenai bagaimana Kementerian PUPR ini membantu Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19. Saya Amanda Dasrul, jangan lupa saksikan episode lainnya di channel YouTube Kementerian PUPR. Sampai jumpa.